Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama orang tua kita yang pernah menjadi pemimpin di Provinsi Riau ini, dan tentunya beliau sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, masyarakat Provinsi Riau. Dan beliau juga yang memotivasi kami untuk jadi pejabat di salah satu dinas daerah Provinsi Riau. Beliau adalah bapak atau orang tua kita, Bapak Haji Saleh Jasib, sarjana hukum. Letnan Jenderal Purnawirawan, yang sama-sama kita hormati al-mukarram kita, yang nanti insya Allah akan memberikan pencerahan atau ceramah kepada kita semua, sehingga kita akan dibukakan cakrawala pemikiran kita bersama berkenaan dengan penyelenggaraan halal bihalal dan mungkin hal-hal lain yang sudah sangat dibutuhkan dalam suasana dunia saat ini. Bapak Dr. Sa'adul Amin, beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah. Beliau yang baru saja dilantik, alhamdulillah, dan sudah hadir dengan kita. Mudah-mudahan kita dapatkan nanti pencerahan, dan mohon berkenan nanti Pak Saleh memberikan wejangan kepada kita semua, para generasi penerus yang saat ini hadir di tengah kita. Yang kami hormati, barangkali tak dapat kami sebutkan satu persatu, lagi guna patah Melayu itu yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Nah, disebutkan satu persatu, barangkali sampai malam di acaranya baru menyebutkan yang terhormat yang berhormat. Pokoknya semuanya yang kami hormati hadir di sini. Abang kami tentunya satu di antara yang disebutkan, Fahrudin Bakar, mantan Wakapolda Riau. Beliau hadir di kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dari berbagai fraksi partai yang juga sengaja diundang. Dan pada hari ini kami menyebutkannya bahwasanya acara halal bihalal ini yang sudah kami kemas begitu kali sudah Meranti, dan pada hari ini khusus untuk kawasan Provinsi Riau kami menunjuk beberapa perwakilan untuk 12 kabupaten hadir di tengah-tengah kita, termasuk juga perwakilan dari para pemuda, ketua pemuda kita, ketua KMPI Pak Wan Santoso juga hadir di tengah kita. Juga ada di sini yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi-fraksi yang hadir, dan tentunya kami sebutkan yang kita ketahui dekat, yakni dari fraksi Partai P3. Ada Pak Husaini Hamidi, dan ada Pak Muhammad Alfa, dan Sekretaris Wilayah P3 Provinsi Riau Pak Afrizal Aziz, putranya Pak Pak putranya Bupati Kampar dahulu Pak Aziz Zainal. Pak Afrizal adalah putra beliau, sekarang menjadi wakil sekretaris wilayah P3 Riau. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami banggakan, yang kami katakan tidak dapat kami sebutkan satu persatu, masuk juga adalah kami, Yosi Okta ini, dulu semasa beliau masih remaja dan kami menyekolahkannya ke sekolah pembacaan Quran, yakni dengan Ibu Maria Ulfa. Mungkin kita tahu persis siapa Ibu Maria Ulfa di Jakarta itu. Beliau adalah juara internasional bertahun-tahun dan memang luar biasa, dan kita titipkan Yosi Okta ini waktu kami masih di Kalis untuk bersekolah di sana. Akhirnya beliau menjadi juara di mana-mana, bahkan sempat menjadi juara internasional. Semoga apa yang dibacakan tadi anak kita Yosi memberikan taman rahmat dari Allah SWT. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama tentunya kita menyatakan puja-puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan Allah melipat gandakan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada juga tengah kita Pak Tarmizi Tohor dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Wakil Bupati Bengkalis Pak Bagus Santoso. Ya. Ya. Ini semua kerabat yang sempat hadir di kita pada hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua, dan tentunya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kita yang telah berkenan hadir meluangkan waktu meringankan langkahnya untuk dapat berhimpun tepat di tengah-tengah kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita hari ini Ibu Septina Primawati Rusli Zainal. Bukan baru sampai, patut saya izinkan yang terhormat Ibu Septina pun masuk, jadi tak salah kalau saya sebutkan. Selamat datang Ibu Septina Primawati kita. Pertama-tama silakan duduk. Kita baru saja meninggalkan kurang lebih pada hari ke-20 hingga saat ini penyelenggaraan Syawal kita. Artinya kita sudah meninggalkan ibadah puasa kita pada 1443 Hijriah Ramadan yang lalu. Semoga amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan kita untuk tambahan bekal bagaimana firman Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kita sudah melakukan hubungan dengan Allah, kita sudah melakukan hablum minallah, dan juga dikatakan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan hablum minallah, hablum minannas kita. Dan pada hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Pada hari ini di tempat ini dapat bersama-sama kita mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui hadis Nabi beliau Muhammad SAW, kekasih beliau, untuk kita selalu meningkatkan kebersamaan kita sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Anak Yosi, agar kita tidak boleh berpecah belah. Marilah kita ke depan menyatukan diri bersama-sama untuk terus kita meningkatkan kebersamaan dalam membangun provinsi yang kita cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau selama 20 hari ini kita telah melaksanakan silaturahmi, tapi untuk dimaklumi selama 2 tahun terakhir ini karena musibah pandemi COVID kita tidak bisa berkumpul seperti itu. Oleh karena itu pada suasana pagi hari ini kami yang berkesempatan pada Bapak Ibu semua untuk kita bersilaturahim untuk kenal satu dengan lain. Dan ini sangat menggembirakan bahwasanya informasi yang diterima kondisi pandemi COVID kita yang 19 pandemi COVID kita sudah berangsur memudar dan sudah landai. Ini dibuktikan dengan banyaknya jemaah umroh yang baru pulang dari umroh atau yang mau berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh kita. Jadi kita melihat di airport, kita di Jakarta atau di mana-mana banyak sekali jemaah umroh yang sudah mulai berangkat, bahkan ada yang sudah pulang dari melaksanakan ibadah kita. Barangkali ini kalau kita jadikan semacam ukuran, COVID sudah mulai pudar, namun begitu perintah dari pemerintah kita agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, karena masih ada yang dikhawatirkan, yakni ada semacam bakteri baru atau virus baru yang masih dalam penyelidikan pemerintah yang disebut dengan
hepatitis misterius. Tapi alhamdulillah sepertinya perkembangan tidak begitu besar. Sampai kemarin itu yang meninggal dunia memang sudah ada 14 orang. Dan itu cenderungannya pada anak-anak. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini. Kita tetap sehat walafiat dan kita selalu bergembira karena COVID-nya sudah tiada. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam keceriaan kita menyambut suasana Idul Fitri kali ini ada sedikit yang mengusik ketentraman kita di negeri ini, yakni ketika Ustadz Abdul Somad dilakukan oleh pemerintah Singapura semacam pelarangan masuk ke kawasan tersebut. Saya komentari ketika itu memang kita kenal Singapura itu siapa, dan memang mereka tidak senang kepada orang-orang yang bertugas selalu mengembangkan syiar Islam. Dan Abdul Somad ini kita pandang sebagai sebagai pembangkit pertama setelah yang dulu sangat terkenal dengan sebutan dai sejuta umat, dan Abdul Somad barangkali lebih dari sejuta umat kalau kita mau kasih gelar, sehingga kita tidak dapat memberi gelar kepada Ustaz Somad ini. Yang jelas beliau kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pengembangan syiar Islam untuk pertama kalinya yang sudah mulai bangkit di tengah kita. Hanya saja beliau tidak dapat masuk ke Singapura. Ini yang sangat kita kesalkan terhadap apa yang sudah terjadi pada beliau, apalagi ketika beliau dalam masuk itu beliau menyertai anak yang berumur 4 tahun bersama keluarga lainnya. Dan ini membuat kita menjadi sangat simpatik dengan kondisi yang dekat pada Ustaz Somad. Kita mendoakan semoga beliau tetap sehat walafiat dan kita tahu persis apa yang terjadi di luar sana berkenaan dengan respon masyarakat dunia tentang Islam ini. Tak kurang dari itu kita bisa baca di berita ada penembakan seorang wartawan Al Jazeera yang bernama Syarin Al-Khalid. Beliau ditembak mati dan usia yang masih sangat muda sebagai wartawan yang sedang meliput perjuangan masyarakat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini semua dilakukan oleh Zionis Israel yang memang menjadi lawan dari kita semua yang ingin mengembangkan agama Islam. Dan kerisauan kita ada sedikit menjadi beban model juga bagi kita, khususnya kita dari Provinsi Riau ini. Ketika kita mengetahui di lembaga adat Maluku Riau ada perseteruan sehingga ada pecah lahan sedikit, mudah-mudahan itu dapat segera diatasi. Juga dengan ada respon yang tidak begitu bagus ketika ada pelantikan Raja ke-13 untuk kerajaan, untuk Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ini semua membuat kita menjadi prihatin, dan kondisi prihatin kita ketika gubernur kita tidak terlalu direspon secara positif oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini juga menjadikan perhatian kita bersama untuk kita sangat-sangat prihatin dengan kondisi Riau saat ini. Ada apa gerangan? Barangkali ini patut kita pertanyakan apakah ini sebagai respon yang tidak bagus kepada pemerintah Provinsi Riau kita. Kita berharap siapapun yang akan dilantik pada hari ini ke depan akan tetap dapat melaksanakan tugasnya. Tapi sebagai masyarakat Riau kita perlu menunjukkan kerisauan ini. Kenapa kita risau? Karena kita peduli. Kenapa kita peduli? Karena kita cinta akan negeri. Kenapa kita cinta? Karena kita merupakan bagian dari masyarakat Riau, bagian daripada negeri. Karena itu ini yang menjadi hal-hal yang patut menjadi pikiran kita ke depan. Bagaimana Provinsi Riau yang kita akan bantu ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tambahkan sedikit tadi di atas disebutkan oleh juga protokol bahwasanya kita dari Komisi 2 setelah kita dengar adanya penyelenggaraan
demonstrasi oleh kelompok-kelompok mahasiswa dan kelompok-kelompok lainnya ketika itu, dan kita tahu persis bahwasanya mereka mendesak untuk tidak terjadinya penundaan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Indonesia pada pasal 7 itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwasanya pemerintah tetap taat kepada peraturan yang berlaku untuk tidak memperpanjang jabatan presiden karena memang maksimal hanya 1 kali tambahan jabatan dari 5 tahun masa jabatan pastinya. Jadi artinya 10 tahun dan itu akan berakhir pada tanggal atau pada tahun 2024 ini. Dan itulah kerja kami di Komisi 2 DPR RI saat ini sedang bekerja untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu tanggal 14 Mei tahun 2024 yang akan datang. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu diatur bahwasanya presiden threshold itu adalah sebesar 20%. Tapi ada suasana baru yang kita lihat ketika Partai Golkar bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan dan PAN telah melakukan dan membuat semacam koalisi berpartai mereka yang disebut dengan koalisi baru dan bersatu. Dan apakah ini sebagai petunjuk akan ada 3 pasang calon? Ini yang sedang dalam diskusi kita. Kalau dengan undang-undang ada 20% presiden thresholdnya, memang dimungkinkan untuk terjadinya 3 pasang calon. Tapi 3 pasang calon ini tentunya mereka tetap mesti dapat meraup 20% dari jumlah kursi yang ada di parlemen. Sepertinya apakah Nasdem akan bersatu dengan Demokrat dan PKS, sementara PDI akan bersatu dengan PKB dan Gerindra. Kalau 3 itu ada penyatuannya, ini berarti akan terjadi 3 pasang calon. Dan bila mana 3 pasang calon, akan sulit kita membayangkan satu pasang calon itu meraih 50% tambah 1 untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu dimungkinkan akan terjadi 2 kali putaran. Oleh karena itu kami informasi kepada Bapak Ibu semua, kita dari Komisi 2 sudah menyiapkan 2 kali putaran anggaran yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan presiden tersebut. Jadi Bapak Ibu yang akan hormati, sementara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pilkada gubernur, pilkada bupati, pilkada wali kota akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Artinya setelah pencoblosan gubernur, setelah pencoblosan presiden dan parlemen lainnya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, akan ada 10 bulan sesudah itu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, karena suasana ke depan ini memang kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi Provinsi Riau. Oleh karena itu saya sebagai pribadi merasa bertanggung jawab untuk barangkali punya keinginan untuk membenahi ataupun untuk merawat kondisi ini tidak terlalu jauh mengambang kemana-mana. Seperti yang kita lihat pada hari ini, Provinsi Riau dalam proses penyelenggaraannya berada pada titik nadir kalau kita melihat. Kalau kita mau jujur, ini yang sangat menjadikan kita menjadi prihatin sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengundang 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau untuk memohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Dan secara resmi saya menyampaikan ingin ikut penyelenggaraan pilkada gubernur Riau pada tahun 2024. Tentunya restu ini kami harapkan dari orang tua kami, Pak Salim Kasid. Mohon berkenan dengan beliau secara moral untuk memberikan dukungan kepada kami. Karena tak mungkin lagi saya ikut pilkada bupati atau wali kota
karena ini sudah kami jalani, pernah menjadi bupati Betalis di 2 periode, dan setelah itu kami menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur kita ketika itu, Bapak Rusli Zainal. Jadi bupati sudah, wali kota sudah, tak kembali lagi wali kota. Dan alhamdulillah ketika penunjukan wali kota itu kita mulus-mulus saja, tak ada macam sekarang. Di Pilkup ada usulan 6 usulan dari gubernur. Dulu Pak Rusli itu usul saya sendiri, selesai. Tak ada pagi-pagi pendamping. Itulah, tapi kita tak menyerahkan siapa. Semua ini adalah tergantung juga pada garis tangan. Karena itu ya kita masih juga mempertanyakan bagaimana usulan gubernur tidak mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja harapan kita pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan yang terbaik untuk wali kota Pekanbaru depan, siapapun mereka. Terus bagaimana akan dikatakan tadi, bahwasanya saya akan mengikuti pilkada Gubernur Riau tahun 2024 sampai 2029 nantinya masa periodenya. Kalau ditanyakan partainya apa? Nah, seperti yang dipakai Pak Laini bajunya, Pak Laini pun sudah mulai berangsur ini namanya untuk masuk P3. Tadi memang kita acara pada hari ini tidak menyebutkan partai, makanya Pak Apun pakai baju hitam, Pak Abdullah pun orang P3 pun pakai baju hitam hari. Dan ini pun gedung kita ini, gedung tenda kita ini tak berani pula kami memakai dengan warna-warna hijau, tapi kita pakai yang tak ada satupun partai yang terkait dengan ini, yakni partai pink. Jadi tidak ada. Dan ini sesuai dengan baju Pak Saleh pada hari ini, pink. Artinya beliau tidak kemana-mana untuk kepartaian, tapi akan ada di mana saja ketika kita mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. Sekali lagi kami mohon doa restu dari Pak Saleh, tentunya orang tua kita. Kalau ditanyakan siapa orang yang akan menjadi pendamping kita, saya kira jawabannya ini rahasia. Kalau ditanyakan lagi apakah orangnya ada di sini atau tidak, ini juga ada rahasianya. Ini rahasia besar. Saya kira ini rahasia perusahaan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita berdoa saja ke depan untuk negeri kita yang kita cintai ini, Provinsi Riau menjadi negeri yang banggatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kami dalam masa-masa 2 tahun terakhir ini tak bisa bersilaturahim kepada Bapak dan Ibu sekalian, maka pada hari ini kami menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Nanti akan ada ceramahnya oleh Bapak Dokter kita, Pak Sadul Amin, kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa. Selanjutnya mohon berkenan, wejangan dan nasihat untuk kami dari Pak Saleh Bantan Riau, Jenderal yang sangat kita adut beliau dan kita sangat dengarkan apa dari wejangan beliau. Sekali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kami akan mengijabah doa para hamba kami yang bermohon. Tapi ada syaratnya. Falyastajibu li. Kabulkan kehendakku. Wal yu'minu bi, dilandasi dengan keimanan. Jadi kehendak bangsa akan dikabulkan Allah jika dilandasi dengan iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tiang tumpang ibadah. Perkenankan saya memimpin doa ini dan kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Nauzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Semua hamba Engkau, insan yang dhaif, yang acap berbuat silap dan salah, yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Kami berhimpun menadahkan tangan, memohonkan ampun terhadap segala silap dan salah, dosa dan maksiat yang kami lakukan. Juga dosa dan salah dan maksiat yang dilakukan oleh ibu bapa kami, oleh saudara-saudara kami. Ampunkanlah kami semua ya Allah. Kalau tidak Engkau ampunkan, maka kepunanlah kami mendapatkan rahmat dan barakah Engkau di dunia, dan jauhlah kami dari surga Engkau di akhirat. Kerana itu ya Allah, kami bermohon, ampunkanlah kami, ampunkanlah kami, ampunkanlah kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai hamba-hamba Engkau yang meminta maaf. Maka maafkanlah kami, maafkanlah kami, maafkanlah kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah pendirian kami dengan dinul Islam, dan tetapkanlah kami dengan ketaatan kepada Engkau mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin. Sayangilah kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang menyayangi. Allahumma ansurna ya Arhamar Rahimin wa anta khairun nasirin. Tolonglah kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik penolong. Tolonglah kami di dunia ini, di barzah, di mahsyar, sampai di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah awal dan akhir acara kami ini jadi awal dan akhir yang baik, bukan menjadi awal dan akhir yang tercabik-cabik. Jadikanlah awal dan akhir hidup dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang redup. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas salihin, wal qanitin, wal muflihin, wal muttaqin. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah kami hamba Engkau yang suka bertaubat. Teguhkanlah pendirian kami, dan ampunkanlah kami, serta jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Allahumma rabbana ya Allah, pada bulan Syawal ini baru 3 pekan kami tinggalkan. Jangan sia-sia amal ibadah yang kami lakukan, karena Rasul mensinyalir kam so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak di antara mereka yang sia-sia saja berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka jadikanlah kami orang yang dapat meningkatkan imannya menjadi takwa. Kami sempurnakan solat kami dengan dihiasi solat-solat sunat, yang pada saat solat itu kami mengulang-ulang 2 kalimat syahadat, karena kemungkinan di luar solat 2 kalimat syahadat itu batal. Pada saat kami bersolat, kami juga berpuasa. Pada saat solat, kami juga berzakat, menzakatkan hidup dan mati kami. Pada saat solat, hati kami, pikiran kami senantiasa taat mengelilingi kemahabesaran Engkau. Allahumma rabbana ya Allah, kabulkanlah niat dan hajat tuan rumah ini. Jika itu baik bagi kehidupannya dan kehidupan kami warga Riau ini keseluruhannya, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka memaafkan sebelum orang lain meminta maaf, dan jadikanlah kami orang yang suka meminta maaf sebelum orang lain benci kepada kami. Hapuskanlah segala hasad dan dengki, segala dendam dari hati dan pikiran kami. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maksudana wa kullu a'malina wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah segala niat, segala hajat dan segala maksud kami yang baik-baik bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul du'a innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada hari ini melanjutkan apa yang sudah
saya lakukan pada beberapa waktu yang lalu, khususnya di dalam suasana Idul Fitri 1443 ya, dan Syawal. Jadi kita awali dengan melaksanakan acara halal bihalal di Bengkalis, tapi tidak mengundang masyarakat Bengkalis, tapi seluruh masyarakat dan paguyuban yang kita mintakan hadir di Bengkalis. Kemudian acara dilanjutkan lagi dengan halal bihalal di kota Sagu Selat Panjang. Dalam konteks itu juga sebetulnya artinya pada kesempatan yang dihadiri oleh orang-orang banyak, saya mengumumkan bahwa hajat saya untuk mengikuti penyelenggaraan pilkada pada bulan November, tepatnya 27 November tahun 2024. Jadi, nah itu akan diawali dulu dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024. Jadi kita lanjutkan pada hari ini di Pekanbaru, tepatnya di kediaman ini, mengundang tokoh atau semua tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, khususnya mewakili dari 12 kabupaten kota. Jadi kalau tadi kalau kita simak itu ada dari Rohil, ada dari Rohul, ada dari Kampar, ada dari Bengkalis, Siak, Meranti, dan ada dari apa? Ada dari Inhale, dari Pelalawannya semua. Jadi itu 12 kabupaten kota yang kita mintakan hadir, dan saya sampaikan juga hajat kami itu untuk melaksanakan untuk mengikuti penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 itu, tepatnya pada bulan November 2024. Ini ada masa 10 bulan, saya kira ini memang agak waktunya cukup lumayan kita mau persiapan untuk menyambut pilkada pada saat itu. Pak, ini kan muncul setakat survei, kita belum membuat pengumuman secara resmi. Tadi kan foto-foto, nah, kita tidak umumkan secara resmi belum. Karena mesti pamit juga dengan keluarga beliau, saya juga pamit dengan keluarga saya dan tim saya. Sepanjang itu mendapat dukungan dari tim, insya Allah mudah kita akan bertandingan dengan Ibu Septina. Ya, insya Allah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the